الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin, amin ya robbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sujud adalah lambang dari penyerahan diri dan pengakuan kekuasaan seorang hamba kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, mari kita biasakan diri untuk membaca doa yang sangat singkat ini pada sujud terakhir kita di setiap sholat, baik itu sholat fardu ataupun sholat sunnah. Karena barang siapa yang membacakan kalimat ini satu kali di dalam sujud sholat, walau hanya pada sujud terakhir saja, niscaya semua dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga tubuhnya menjadi bersih dari dosa seperti saat dilahirkan oleh ibunya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, simak video ini sampai sempurna. Insya Allah akan menjadi amalan rutin bagi kita semua. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sholat merupakan ibadah yang sangat penting untuk dilaksanakan oleh umat Islam, terutama sholat fardu. Sebab sholat adalah amalan yang pertama kali akan dihisab. Dalam sholat terdapat rukun dan wajibnya. Salah satunya adalah sujud. Sujud juga merupakan cara paling efektif untuk mendekatkan diri antara seseorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika sujud, posisi seorang hamba benar-benar menunjukkan kerendahannya di hadapan Rabb-Nya, sebagai gerakan yang paling mulia karena disukai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang dikutip dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, bahwa jarak yang paling dekat antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ketika hamba tersebut sedang bersujud. Maka perbanyaklah berdoa ketika sujud. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, berikut ini ada sebuah doa yang jika ada seseorang membutuhkan sesuatu, apapun itu, kemudian dibaca dalam waktu sujud terakhir, maka permohonan tersebut akan segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam waktu sekejap saja. Pada kesempatan yang sangat singkat ini, izinkan saya menyampaikan sebuah wasiat seorang ulama, yaitu Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas, seorang ulama terkenal dari Timur Tengah. Ia memberikan wasiat kepada kita kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Wasiatnya adalah untuk tidak meninggalkan 3 doa yang kita baca saat kita sujud, terutama pada sujud terakhir. Mengapa di sujud terakhir saja? Karena sedekat-dekatnya hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pada saat kita sujud. Dalam hadis disebutkan, aqrabu ma yakunul abdu li rabbih wa huwa sajidul faksirul du'a. Aqrabu ma yakunul abdu li rabbih wa huwa sajidul faksirul du'a. Aqrabu ma yakunul abdu mir rabbihi wa huwa sajidul faksirul du'a. Bahwa sedekat-dekatnya seorang hamba dengan Rabb-Nya adalah ketika dia sedang sujud.
Maka berbanyaklah berdoa. Pada saat sujud itu kita diminta banyak berdoa. Mengapa saat sujud? Karena saat sujud itulah hubungan kita seseorang hamba dengan Allah yang paling dekat. Tidak ada yang lebih dekat dari itu. Ini kata Nabi sendiri. Jadi, jika kita ingin mendekatkan atau mengakrabkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pada saat sujud itulah. Maknanya adalah sangat besar kemungkinannya apa yang kita tuangkan, apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana Syekh Abdul Aziz bin Baz mewasiatkan kepada kita untuk membaca 3 doa ini. Yang pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Artinya, ya Allah, aku meminta kepadamu husnul khatimah. Doa kedua yang dapat kamu baca saat sujud terakhir adalah mohon kepada Allah agar wafat dalam keadaan husnul khatimah. Bagi seorang muslim, wafat dalam keadaan husnul khatimah adalah sebuah kebanggaan. Lalu doa yang kedua adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqni taubatan nasuha qoblal maut. Allahumma rzuqni taubatan nasuha qoblal maut. Allahumma rzuqni taubatan nasuha qoblal maut. Yang artinya, ya Allah, berilah aku rezeki taubatan nasuha, atau sebenar-benarnya taubat sebelum wafat. Doa ketiga atau yang terakhir adalah Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika. Artinya, ya Allah, wahai sang pembolak-balik hati, tetapkanlah hatiku pada agamamu. Sahabat beriman, untuk berdoa sebenarnya terdapat waktu terbaik di mana doa akan banyak dikabulkan oleh Allah. Antara lain adalah setelah sholat wajib di sepertiga malam terakhir. Di sepertiga malam terakhir antara azan dan iqomah. Kemudian pada waktu sujud terakhir. Doa pada waktu sujud adalah waktu terbaik dan sangat mustajab. Ketika sujud, seseorang akan menandakan adanya kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta dan Pemilik kehidupan. Itulah sahabat 3 bacaan doa yang dapat kamu baca saat sujud terakhir dalam sholat. Salah satu waktu paling mustajab untuk berdoa adalah pada saat sujud terakhir. Hal ini dikarenakan saat sujud adalah waktu yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebagai hambanya, kita dianjurkan untuk banyak memanjatkan doa selama sujud terakhir kepada Sang Pencipta. Inilah sahabat amalan yang dapat saya bagikan. Semoga amalan ini bermanfaat di dunia dan di akhirat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.